syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa sayap, gunung yang menjulang tinggi, serta lautan yang luas sehingga sempurnalah kehidupan manusia di alam semesta ini. Salawat berlantunkan salam tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita, di mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam surga, untuk akan lautan budi, bercucuran darah, berhujamkan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hati para umatnya, yakni Nabiullah wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, bangsa, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negara yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, keberagaman yang tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan sumber potensi konflik, fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan permusuhan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Timbul pertanyaan, apakah kita rela bangsa besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah, dengan linangan air mata, dengan genangan darah para syuhada, harus berporak-poranda hanya untuk kepentingan golongan? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sebelum berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu apa arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, di manakah arti moderasi beragama, hadirin? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam menjalankan ajaran agama. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa mencapai moderasi beragama tersebut? Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjadi umat wasatia, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kaum. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ahmad Mustafa Al-Rabi dalam tafsirnya Yusuf 893 menjelaskan bahwasanya umat wasata adalah umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, terutama perbedaan agama. Lalu, di manakah titik batas toleransi menurut agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak perlu menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak perlu
Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip. Yang pertama, kita harus menjadi umat wasatia, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang menerapkan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus menjadi bersikap toleransi atau tasawuf dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun selagi bukan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai dan maulatun thayyibah walaupun kafur. Jikalau pedang mulka itu masih ada tersebut, namun jikalau lisan mulka